Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'. Ibu, bapak, saudara-saudara yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pagi ini kita bisa hadir di masjid yang megah mulia ini dalam rangka menghadiri pengajian rutin Ahad pagi sebagai upaya kita meningkatkan kualitas kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui pengajian rutin ini kita dapat bertambah ilmunya, bertambah pula ketaatannya, bertambah pula amal ibadahnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, teladan utama dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menekuni, mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia, pagi ini kita mulai kajian kita tafsir surat Al-Mudaththir. Kita kasih judul hari ini mengagungkan Allah dan mensucikan diri dari perbuatan dosa. Ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin nakur fadzalika yawma idzin yawmun asir alal kafirina ghairu yasir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkan dan pakaianmu sucikan, dan yang keji-keji jauhkan atau hindarkan, dan jangan memberi sedikit karena berharap mendapat yang banyak, dan kepada Tuhanmu bersabarlah, maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang sangat sulit atau hari yang serba sulit bagi orang-orang kafir. Hari itu bukanlah hari yang mudah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, surat Al-Mudaththir ini merupakan surat yang ke-74 ya. Merupakan surat yang ke-74 dalam mushaf ini. Dia setelah surat Al-Muzammil, sebelum surat Al-Qalam. Jadi surat yang ke-74.
Akan tetapi berdasarkan urutan turun, surah Al-Mudaththir ini adalah surat yang kedua turun. Dia turun setelah wahyu pertama turun, yaitu setelah 5 ayat dari surat Al-Alaq. Baru setelah Al-Mudaththir nanti baru turun surat Al-Muzammil. Di dalam catatan ulama-ulama tafsir, surah Al-Mudaththir ini adalah surat Makkiyah. Artinya surat yang turun di Makkah. Jadi surat-surat Al-Quran itu berdasarkan tempat turunnya atau berdasarkan periode turunnya dibagi dua. Satu periode Makkah disebut dengan Makkiyah. Yang kedua periode Madinah disebut dengan Madaniyah. Itu ya. Ada juga ulama tafsir yang menyebut sebelum hijrah. Sebelum hijrah namanya Makkiyah, setelah hijrah namanya Madaniyah. Nah, surah Al-Mudaththir ini termasuk surat Makkiyah. Surat yang turun di Mekah atau surat yang turun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Jumlah huruf dalam surah Al-Mudaththir ini ada 1010 huruf. Jadi udah dihitung sama ulama-ulama tafsir itu. Kalau kita hitung, kalau nggak percaya ibu hitung sendiri. Ya, jumlahnya 1010 huruf. Dan 250 kata. Ada 250 kata, kemudian 56 ayat. Jadi jumlah ayatnya 56. Ini kenapa ulama-ulama menghitung hurufnya itu? Karena ada hadis, kalau kita baca Quran itu akan diberikan pahala sejumlah hurufnya. Bismillah ba 1 huruf, sin 1 huruf, mim 1 huruf, begitu. Jadi luar biasa baca Quran itu, kita dapat pahala setiap huruf. Nggak ada baca buku belum tentu dapat pahala setiap huruf. Satu buku belum tentu berpahala juga, jangan-jangan. Ya. Kalau niatnya nggak beres nanti bahaya. Oleh karena itu ini bagian dari motivasi kepada kita untuk selalu berusaha membiasakan diri membaca Al-Quran. Setiap huruf lah Bu dapat pahala. Bayangin tuh. Jadi kalau baca surat Al-Mudaththir yang 56 ayat ini, hurufnya 1010 huruf, dapat pahala 1010 kali berapa itu? Nah, kalau kalinya itu Allah yang tahu itu. Kita nggak tahu itu, kita serahkan kepada Allah. Yang jelas setiap huruf yang kita baca itu kita mendapatkan ganjaran pahalanya. Nah, lalu ada beberapa riwayat tentang peristiwa turunnya ayat ini seperti apa. Saya ambil satu saja. Qala al-Bukhari fi sahihihi haddatsana Abdullah bin Yusuf haddatsana Laisu an Uqail qala ibn Shihab sami'tu Aba Salamah qala akhbarani Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu an fatratil wahyi. Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah bercerita kepada kami Lais dari Uqail,
Ibnu Syihab berkata, aku telah mendengar Aba Salamah berkata, Jabir bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW mengatakan, menjelaskan tentang terputusnya wahyu. Jadi setelah 5 ayat di Gua Hira itu turun, Nabi pulang ke rumah, nggak datang-datang wahyunya lagi. Sampai dalam hadis lain diceritakan Nabi itu khawatir nih, apa salah saya, kira-kira gitu ya. Dia bilang sama Khadijah, kok nggak datang-datang lagi tuh wahyu, apa Tuhan marah sama saya ini? Nah, Khadijah sebagai istri yang baik yang mendukung suaminya, dia hibur suaminya itu. Nggak mungkin lah Allah marah kepadamu. Kamu ini kan orang yang baik, orang yang selalu berusaha meringankan beban orang lain, orang yang selalu menjaga adab, kehormatan kepada orang yang lebih tua. Nabi itu luar biasa. Jadi kalau jalan ada orang tua di depannya, dia nggak mau ngelewatin itu, dia ikutin aja itu. Kalau kita lambat banget nih, Nabi nggak mau itu. Ada orang ngangkat beban berat, Nabi berusaha ikut mengangkatkan bebannya. Kalau kita liatin aja, masih syukur ada dalam hatinya, kasihan bapak ini berat-berat, tapi nggak dibantu ya. Dalam hatinya aja, kasihan bapak ini ngangkat berat-berat, anaknya kemana sih, malah begitu ya. Mestinya dibantu. Nah, kata Khadijah, engkau ini orang baik, nggak mungkin lah. Nah, lalu terputus wahyu, Nabi menjelaskan itu. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, Pabaina ana amsi id sami'tu sautan minas sama'i farafa'tu basari qibalas sama'i fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira qa'idun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard faju'istu minhu hatta hawaitu ilal ardi faji'tu ahli faqultu zammiluni fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal mudassir sampai warujya fahzur summa hamiyal wahyu wa tataba. Nah, Nabi menjelaskan, maka ketika aku berjalan-jalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, maka aku angkat pandanganku, aku melihat ke atas ya, ke arah langit, maka di situ ada malaikat. Nah, aku melihat malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira. Berarti dia melihat Jibril, Nabi. Dia lihat ke atas ada Jibril. Qa'idun alal kursi, duduk di atas kursi. Bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi. Maka aku gemetar merasa takut sampai tersungkur ke tanah. Jadi saking takutnya Nabi melihat itu, ada Jibril duduk di atas itu, dia jatuh tersungkur. Maka aku pulang ke rumah dan aku berkata, selimuti aku. Maka Allah menurunkan ayatnya ya ayyuhal mudassir sampai warujya fahzur yang kita bacakan tadi itu. Nah, setelah turunnya rangkaian ayat ini, summa hamiyal wahyu, kemudian wahyunya jadi panas kira-kira gitu, dan teruslah beriringan wahyu-wahyu yang lain turun, yang semula sudah putus tadi itu. Lalu kum fa'anzir, karena dia ini tidur berselimut, disuruh bangkit. Kum fa'anzir,
dan berilah peringatan. Nah, di sini kita lihat kum. Ini kalau ada ulama-ulama tafsir menyebut kum di sini perintah sholat. Ayo tegak berdiri untuk melaksanakan sholat, ya. Tapi secara umum ini, ayo bangkit, bangun, bangkit, bergerak. Muhammadiyah ini gerakan Islam, bergerak, lakukan sesuatu untuk perubahan. Fa'anzir itu melakukan perubahan. Jadi bangkit, bergerak, lakukan perubahan. Kenapa pakainya Pak Anzir? Anzir ini kan apa? Memberikan peringatan dengan menakut-nakuti namanya ini. Kalau kamu lewat situ, di situ ada begal tuh. Nah, itu anzir namanya itu. Ya. Artinya apa ini? Berarti sudah ada penyimpangan. Karena sudah terjadi pelanggaran. Nabi kan diutus kepada orang-orang Makkah kafir Quraisy yang sudah melakukan perbuatan syirik, ya kan? Menyembah berhala, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama. Maka fa'anzir, kasih tahu dia itu sudah salah, dia sudah melakukan kesalahan, kekeliruan. Nah, di sini pakainya fa'anzir. Jadi kalau ada anak kita malas-malas sekolah, yaitu fa'anzir pakainya itu, peringati, kasih dia peringatan. Kalau kamu malas sekolah, nanti kamu hidupmu berantakan. Nah, itu fa'anzir, dikasih hal-hal yang menakutkan, ya kan? Kalau kamu nggak belajar, nggak lulus ujian, itu kan menakutkan tuh. Pakainya fa'anzir. Maka Nabi itu diutus naziron, basyira wa nazira, mengasih kabar gembira dan kabar pertakut, memberikan ancaman. Nazir. Nah, kalau basyira, nah itu kepada orang-orang yang sudah baik, sudah benar. Artinya sudah baik. Misalnya anak kita ini udah mau sholat, tapi masih sering tinggal-tinggal gitu ya. Nah, itu jangan dianzir dia, dikasih kabar gembira dia itu. Wah, kamu nih sebetulnya udah bagus nih, tapi lebih rajin lagi dong sholatnya, subuh bangun gitu. Jangan nanti kamu nggak bangun subuh masuk neraka loh. Jangan, dia udah mau sholat tuh. Jadi jangan anzir lagi di situ, tapi basyir. Kalau dalam teori pendidikannya itu apa namanya, stick and carrot. Stick itu tongkat, carrot itu wortel. Jadi kalau salah tokok kepalanya pakai tongkat kan. Kalau benar kasih wortel dia makan. Istilah lainnya itu reward and punishment. Ngasih penghargaan dan hukuman. Nah, jadi kalau anzir ini ngasih hukuman ini, ya. Dan itu artinya sudah terjadi penyimpangan. Digunakan anzir. Maka kum fa anzir. Nah, supaya bangkit dan melakukan perubahan itu bisa menjadi kuat, maka harus warabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkan. Berarti ini landasan geraknya itu harus tauhid. Kalau enggak pasti melenceng, lari jauh dari yang ditekankan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadiyah ini bergerak melakukan perubahan itu dasarnya tauhid. Kalau enggak udah bubar Muhammadiyah ini. Udah 100 tahun lebih. Ya kan?
Bahkan kalau Bapak Ibu lihat muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, pokok pikiran pertamanya itu apa? Hidup manusia harus bertauhid. Hidup manusia itu harus tunduk taat patuh dan beribadah kepada Allah. Jadi bertauhid, tunduk patuh taat dan beribadah kepada Allah. Ini dasarnya. Ini dasar gerakannya. Kalau dasar gerakannya bukan tauhid, nggak akan bisa bertahan lama. Cepat atau lambat pasti hancur, bubar. Sejarah sudah membuktikan ada berapa banyak kerajaan raja-raja yang hancur, nggak bisa bertahan karena dia melawan Allah. Fir'aun tuh kurang hebat apa? Kayaknya kalau kita baca sejarah Fir'aun, belum ada raja yang sehebat Fir'aun sampai hari ini. Ya, kerajaannya besar begitu, kekuasaannya luar biasa, tapi hancur juga dia karena melawan Allah. Tidak meletakkan dasar-dasar kekuasaannya itu pada pondasi tauhid yang solid, tauhid yang kuat. Nah, jadi kalau mau kompa anzirnya itu bangkit melakukan perubahan itu, ya harus dasarnya tauhid. Kalau enggak pasti kalah, pasti gagal. Itu dipastikan itu. Maka di sini warabbaka fakabbir. Dan tauhid ini menjadi sumber kehidupan kita, menjadi dasar kehidupan kita. Baik itu secara pribadi kita masing-masing, maupun secara organisasi, maupun secara kenegaraan dan kebangsaan. Dan nantinya ini bangsa-bangsa yang unggul itu mestinya bangsa-bangsa yang bertauhid. Islam sudah membuktikan dalam sejarah peradabannya kan. Islam pernah menjadi penguasa dunia selama 7 abad. Tapi setelah 1250, tahun 1250, Hulakokan menghancurkan Baghdad, Abbasiyah, kita turun sampai sekarang ini. Kekuasaan pindah ke Eropa. Nah sekarang Eropa sudah mulai goyang ini. Kalau lihat siklusnya ya sudah 7 abad juga ya, hampir masuk 8 abad. Menurut catatan atau analisis pengamat, kekuasaan dunia ini akan pindah. Dulu tahun 80-an diperkirakan ke Indonesia pusatnya. Tapi rupanya setelah reformasi harapan itu hilang. Nah sekarang diperkirakan antara Cina dan India. Pindahnya ke situ. Nah, memang kalau kita lihat sekarang kemajuan dunia ini, ya 2 negara itu luar biasa. Ya luar biasa. Bahkan sekarang ini katanya impor mobil terbesar di dunia itu pengekspor mobil terbesar di dunia itu Cina, mengalahkan Jepang sekarang sudah. Walaupun di Indonesia belum begitu laku mobilnya ya, walaupun sudah mulai laku, tapi masih belum bisa mengimbangi. Tapi secara dunia dia sudah unggul. Nah jadi ya kalau kita mau memimpin peradaban ini, bangun di atas pondasi tauhid yang kuat. Dan ini sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya itu 13 tahun di Makkah, itu menanamkan nilai-nilai tauhid. Baru pindah ke Madinah, lahir perintah puasa, haji dan seterusnya. Waktu di Mekah nggak ada, tauhid semua.
Makanya ayatnya pendek-pendek, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kan gitu. Soal tauhid semua itu. Itulah ayat-ayat makkiyah, surat-surat makkiyah. Termasuk surat yang kita baca pagi hari ini. Jadi warabbaka fakabbir. Nah, setelah warabbaka fakabbir dilanjutkan dengan wasiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan. Nah, ada 8 aspek ini penjelasan para ulama tentang asyab pakaian ini. Yang pertama, asyab dalam pengertian al-amal, berarti wa amalaka fatahhir, amalmu sucikan. Amal ibadah, ya. Kalau amal ibadah berarti amal ibadah kita mensucikan amal ibadah itu berarti apa? Menjauhkan ibadah kita dari bid'ah. Ibadah mahdhah, ya. Salat zuhur 4 rakaat. Wah, ini lagi lapar nih, 3 rakaat aja nggak boleh. Tak boleh dibuat-buat, ditambahi, dikurangin, nggak boleh. Salat subuh bangun pagi masih seger, mestinya 10 rakaat. Saya 10 biar banyak pahalanya, malah berdosa. Ya. Nah, ini sucikan ibadah kita dari hal-hal yang bid'ah. Nah, kalau gitu gimana caranya? Ya belajar. Cara sholat gimana? Belajar supaya bisa mensucikan amal. Allahu Akbar nggak ada itu kan, belajar bagaimana Allahu Akbarnya, nggak boleh Allahu Akbar, nggak boleh begitu, karena dia sering fitness, ya kan, instruktur zumba, dia rubah takbirnya Allahu Akbar, nggak boleh, nggak bisa. Nah, harus belajar, jadi sucikan tuh. Supaya amal kita bisa suci, kita harus tahu dasar-dasar amal kita itu. Karena barang siapa yang beramal yang tidak ada dasarnya dari kami, kata Rasul, hadis dari Aisyah itu, fahuwarat, maka amal itu ditolak. Nggak boleh ikut-ikutan. Kamu kenapa doa iftitah bacanya apa? Wajah tu wajahnya, oh kakek saya ngajarinya begitu, nggak laku sama Allah begitu, itu dianggap ikut-ikutan. Cari hadisnya. Nah, jadi kita sekarang tugas kita cari hadisnya itu. Kalau saya baca Allahumma bait, hadisnya apa? Kalau saya baca wajah tu, hadisnya apa? Nggak hafal ya nggak apa-apa, tapi bapak ibu sudah baca hadisnya. Jadi bukan lagi karena diajarin ustadz, kok ini ustadz saya ngajarinya begitu. Nanti di hari kiamat ditanya ustadznya, emang kamu ngajar? Dia aja yang mau ikut saya nggak pernah nyuruh dia ikut saya. Itu jelas dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, nanti para orang-orang yang diikuti itu akan melepaskan diri dari orang-orang yang mengikutinya, melepaskan tanggung jawab. Nah, karena itu ayo belajar. Paling tidak amal-amal mahdoh kita itulah, bacaan rukuknya ini hadisnya apa, bacaan sujud ini hadisnya apa, yang kita amalkan itu, sehingga kita bisa bilang cara sholat saya, gerakannya, bacaannya itu berdasarkan hadis yang sudah saya baca, walaupun nggak hafal. Kalau hafal bagus, ya. Mengapa lipat tangan? Allahu Akbar, lipat tangannya di bawah. Ada Allah Akbar, kok begini? Bener enggak tuh? Oh saya begini, apa hadisnya? Jangan saya dengar ceramah di At-Tanwir begitu Pak, enggak boleh. Cari hadisnya. Ini mensucikan ibadah ini. Tentu saja selain itu mensucikan ibadah ini adalah niat. Niatnya jangan salah. Ya kan? Karena innamal a'malu bin niat.
Jadi niatnya harus benar karena Allah. Terus terhindar dari bid'ah. Apalagi tidak riya. Nah, ini yang berat nih. Apalagi zaman sekarang. Habis sholat malam dia WA temannya. Alhamdulillah sudah sholat malam. Atau dia WA, ayo bangun. Padahal itu niatnya supaya ngasih tahu, pamer. Saya udah sholat malam nih malam ini. Hancur, pahalanya habis. Ya kan? Ini yang paling berat di riya ini nih. Ini mohon maaf ya, saya enggak maksud riya ya. Saya alhamdulillah loh Bu, udah 10 tahun ini puasa sunat terus. Padahal dia riya itu, pakai mohon maaf dia. Nah, iya, setan tuh pinter membelokkan kita, itu pinter banget. Dan ini kan fakta dalam kehidupan kita kan. Ini ibu ini senyum-senyum pengalaman. Nah, ayo kita bersihkan amal kita. Wa amaluka fatahhir. Dari niatnya benar, ya kan? Dari yang bid'ah, dari riya. Kalau ini bisa suci, bersih amal kita. Insya Allah kita dapat pahala yang benar. Nah, yang kedua wasiyabaka fatahhir itu bimakna al-qalbu wa qalbaka fatahhir. Hatimu bersihkan. Wah, bagaimana membersihkan hati? Ini susah. Kata Imam Ghazali itu, kalau sakit fisik kita luar biasa cepat membereskannya kan. Baru batuk-batuk udah ke dokter, takut mati. Baru agak pegel di leher dikit, waduh jangan-jangan ini pergi konsultasi ke dokter, bayar. Tapi sakit hati, penyakit hati tidak pernah disadari oleh orang yang mengalaminya dan tidak tahu mau pergi berobat kemana. Bahkan kadang-kadang kalau dikasih tahu, ini hati kamu sakit, malah dia marah sama kita. Itu kata Imam Ghazali, susahnya menyembuhkan penyakit hati itu di sini. Orang yang punya penyakitnya sendiri belum tentu sadar kalau dia sedang sakit. Pangkal dari penyakit hati itu apa? Iri dan dendam. Nah, ini pangkalnya ini, yang melahirkan penyakit hati yang lain-lain itu. Ya, lihat orang nggak suka, itu penyakit hati. Malas beribadah itu penyakit hati. Tapi kan kita tidak pernah sadar kan. Ketika kita Allahu Akbar, ntar lagi lah. Itu kan udah ada malas, sudah ada sakit hati itu. Tapi malah kita nggak sadar kita sudah ada penyakit di sini. Gitu. Padahal kata Allah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau sudah ada penyakit di dalam hati, tidak berusaha kita sembuhkan, Allah akan tambah penyakitnya itu. Nah, kalau penyakit hatinya sudah makin banyak, nah itulah namanya hatinya terkunci, hatinya tertutup, sehingga tidak lagi dapat menerima kebenaran. Mendengar pengajian sakit telinganya. Lihat orang pergi ngaji, rajin amat. Paling tuh di sana ngapain? Malah dia marah lihat orang pergi ngaji. Belagu amat pengajian, sok baik itu. Ya kan? Itu hatinya udah sakit. Hati-hati dengan penyakit hati ini. Ya. Ngobatinya susah. Dan lebih susah lagi yang sakit tidak tahu kalau dia sedang sakit. Nah, ini yang repot. Kalau sakit kepala cepat kita beli obatnya. Ya kan? Nah, jadi ini penyakit hati ini harus kita waspadai.
Kalau ada orang ngajak kita berbuat baik, kita marah, itu kita udah punya penyakit hati itu. Cepat-cepat diperbaiki. Ya. Jangan sampai hatinya terkunci, tertutup. Jadi seperti begini. Kalau kita belum pernah mencuri, ya, mau mencuri ini. Ibu, bapak ini pergi ke mall, lihat-lihat mau ngambil, mau kantongin. Itu berdebarnya bukan main tuh, takutnya bukan main, dan dalam hatinya jangan tuh melarang tuh. Tapi kita lakukan. Besok kita pergi lagi, masih ada itu larangan dalam hati, jangan. Tapi makin kecil suara hatinya itu. Ambil. Besok masih ada. Besoknya udah gak ada lagi yang melarang dalam hatinya itu. Udah hilang suara kebenaran dalam dirinya. Kan gitu. Ibu, bapak sudah biasa sholat nih. Karena satu kegiatan yang sangat sibuk, susah mengambil waktu untuk sholat. Itu resah, gelisah tuh. Ya kan? Gelisah nih. Tapi akhirnya nggak sholat misalnya. Misalnya nih ya. Itu tetap gelisah tuh. Waduh, sayang banget tadi kok bisa nggak sholat. Aduh gitu. Besok ada lagi, nggak sholat lagi, masih nyesel. Besok gitu lagi, yang kelima keenam udah nggak ada penyesalan lagi. Hatinya ketutup udah. Karena itu dengarkan suara hati kita masing-masing. Gitu ya. Supaya hati kita selalu bersih. Karena suara hati kita itu selalu berpihak pada kebenaran. Nggak ada suara hati kita itu yang ayo kamu ambil tuh, kamu curi itu. Ayo kamu pukul tuh bapak itu. Nggak ada itu. Nggak ada. Suara hati kita itu selalu berpihak pada kebenaran. Ya. Nah yang ketiga, asyab bimana an-nafs. Jadi wa nafsaka fatahhir. Jiwamu bersihkan. Jiwa ini ya hampir dekat-dekat dengan kolbun tadi itu. Tapi di sini mungkin kita bisa sebut kepribadiannya. Jadi kepribadian kita baikkan, gitu ya. Aspek dalam diri kita itu harus dibuat baik, karena nanti kalau aspek dalamnya baik, aspek luarnya jadi baik, gitu. Ya. Yang kelima, asyab bermakna al jismu, fisik. Jadi wajis maka fatahhir. Badanmu ini bersihkan nih, ya. Badan kita ini bersihkan, ya, mandi, bersuci, berwudu, kan di situ ya. Ada aturan-aturannya. Mandi besarnya kayak apa? Bukan sembarangan, masuk kamar, pokoknya basah semua. Namanya mandi besar, enggak begitu. Pelajari lagi. Jangan-jangan mandi besar kita salah selama ini. Kalau salah, berarti kita nggak suci-suci. Kalau nggak suci-suci, berarti sholat kita ditolak dong. Nah, ayo pelajari lagi bagaimana cara mandi itu, ya, supaya kita memang benar-benar suci. Itu fisik kita. Ada apa namanya itu sunat-sunat fitrah. Rambut, bulu-bulu di tubuh kita dibersihkan. Kalau mana yang boleh dipelihara ya dirawat, gitu ya. Jangan rambutnya gondrong nggak dirawat, sakit mata kita lihatnya, ya kan? Rawat. Dalam cerita-cerita sahabat Nabi itu, yang rambut-rambut panjang itu minimal setiap mau sholat dia sisir rambut, diminyakin. Ini udah rambutnya gondrong, sisirannya seminggu sekali, ya repot itu, iya kan? Oh, miara jenggot itu disunahkan,
Tapi ya yang bagus gitu ya, dirawat. Ini ada orang jenggotnya cuma 5 dipanjangin, sakit mata kita lihatnya jelek banget gitu ya kan. Cuman 5 di sini begitu, ngapain tuh? Ya kalau 5 cukur aja lah gitu kan. Kan begitu. Ya ini ada estetikanya, ada keindahannya kan gitu ya. Nah, supaya juga orang tidak melecehkan kita. Nah, ini bagian dari wajis maka fatohir itu. Potong kuku. Nah, kuku nggak boleh panjang ya, dalam Islam itu dilarang baik laki-laki maupun perempuan. Kecuali ada yang kepentingan tertentu. Misalnya tukang jahit biasanya perlu kukunya panjang, mau giniin kainnya itu kan. Kalau saya lihat tukang jahit itu selalu ada. Dia mau apa, nah pokoknya ada kegunaannya. Tapi kembali lagi, dia harus rawat. Jangan kuku panjang hitam, kotoran semua di dalamnya. Dia bisa kena penyakit. Kan begitu ya. Oh jadi itu. Lalu apa lagi? Pakaiannya masuk di sini. Ya, tapi itu nanti pakaian kan. Pakaian kita ini. Berarti pakaian. Kalau gitu pakaiannya gimana? Menutupi auratnya. Jangan pakaian nggak ketutup. Baju yang nanggung, baju yang nggak jadi itu ya. Diangkat ke sini nampak perut, ditarik kemari nampak dadanya. Itu namanya pakaian nanggung tuh, kurang bahan. Dia nunduk nampak pantatnya. Kan gitu ya. Itu banyak dipakai anak-anak perempuan yang paling berani. Laki-laki malah nggak berani tuh. Hebat nih perempuan-perempuan tuh kan, berani dia. Jadi pertama pakaian tuh tertutup. Semua tertutup. Tertutup itu mana? Yang disebut dengan aurat. Baik laki-laki maupun perempuan. Jangan laki-laki menunjukkan auratnya, nggak boleh juga. Ini tertutup. Jadi kalau ada laki-laki pakai celana pendek di atas lutut, nggak boleh. Itu menunjukkan aurat. Ini biasanya kalau cerita aurat ke perempuan semua, enggak, laki-laki juga. Ya. Terus apa lagi ukurannya? Tidak tembus pandang, udah tertutup. Tidak tembus pandang. Jadi bahannya jangan yang tipis. Atau jangan buat baju dari plastik kaca. Udah pakai baju kelihatan semua tuh kan? Saya udah tertutup Pak. Iya tapi kelihatan. Nah, jadi nggak boleh kelihatan, tutup. Terus apa lagi? Untuk pakaian itu tidak menunjukkan bentuk tubuhnya. Nah, tidak menunjukkan bentuk tubuh. Sudah tertutup, tidak tembus pandang, tapi bentuknya kelihatan. Nah itu bukan busana muslim itu. Ini berlaku sama laki-laki dan perempuan. Kalau kelihatan bentuknya, itu tidak termasuk dalam konsep busana muslim. Dulu kan ada terjadi fenomena jilbab pernah ya, tapi nggak lama di Indonesia, sekitar 3-4 bulan. Wanita-wanita pakai jilbab, tapi celana ketat, bajunya ketat. Ada lagi pakai jilbab, di sininya ada lobangnya gitu kelihatan. Ya kan? Kalau enggak, kalau dia malu pakai lobang di depan, kasih lobang di belakang. Jadi dia nggak tahu orang lihat dia. Kan ada baju perempuan yang gitu kan, lobangnya di belakang. Kalau dia malu pakai lubang belakang, kasih lubang samping. Apa? Jadi tahun 80 ada buku Jahiliyah Abad Modern, dia cerita soal pakaian yang begitu itu. Nah ini kita perhatikan. Apalagi
mendapatkannya dengan cara yang halal. Jadi nggak boleh baju dicuri, baju dibeli dari hasil yang haram, nggak boleh. Makanya ada hadis Nabi, bagaimana kamu mau diterima amalmu, makananmu haram, pakaianmu haram, katanya kan. Nah itu. Wah kalau sudah kesini ini kita repot sebetulnya. Kita perlu perhatikan sabun kita itu haram apa halal tuh. Ibu-ibu nggak pernah lihat tuh kan, nggak pernah peduli kan. Sabun deterjen yang kita pakai itu halal apa haram tuh. Kalau halal alhamdulillah, tapi ibu pernah periksa nggak? Pernah nanya nggak? Pernah lihat kandungannya nggak? Tahun 80 di Malaysia ada orang yang mengeluarkan itu hasil pemeriksaan laboratoriumnya itu ada lebih dari 120 jenis, tapi orangnya ditangkap dan hilang sampai sekarang nggak tahu kabarnya itu. Di Indonesia belum pernah ada yang melakukan itu. Nah, saya pribadi berharap itu Muhammadiyah ini kan punya fakultas farmasi yang banyak. Nah, orang-orang farmasi yang melakukan pekerjaan itu dan mereka punya labnya. Sabun Lifebuoy yang kita pakai mandi itu halal apa haram tuh? Itu bisa dicek kan? Bisa diperiksa. Kan nggak ada label halalnya ya. Nah, kalau nggak ada patut dicurigain tuh. Patut dicurigain. Kan gitu. Hah? Oh, Bu, ya semuanya Bu. Bayangkan kalau ibu mencuci baju dengan yang haram, kira-kira bersih nggak bajunya? Artinya bersih itu pengertian secara pandangan agama. Ya enggak. Iya kan? Nah, ini harus kita ini. Ya kita berharap pada Universitas Muhammadiyah yang punya fakultas farmasi melakukan ini gitu untuk mengadvokasi umat Islam di Indonesia khususnya warga Muhammadiyah gitu. Sehingga ini memang benar-benar halal gitu. Wah ini pokoknya jadi rumit nih kalau sampai ke situ kan. Tapi supaya ibu-ibu jangan gelisah, pokoknya sekarang itu halal aja semua dulu sebelum ada pemeriksaan. Ini perlu karena kata Nabi, dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang kau ragukan kepada yang tidak engkau ragu. Jadi kalau ibu nyuci, ini haram apa halal ya, nyuci juga. Maka itu jadi haram. Kalau haram ya jangan dipakai mestinya. Tapi ini halal apa halal? Pokoknya nyuci ini halal nih, dah cuci gitu. Sebelum ada pemeriksaan kan itu ya. Nah, kita berharap pada yang ahli. Nah, lalu apalagi mana asyab ini? Al-ahlu, keluarga. Nah, keluargamu sucikan. Kan selamatkan keluargamu, ya kan? Peliharalah keluargamu dari siksa api neraka. Kan ada ayatnya tuh, hafal semua kita itu. Ayo, supaya dia selamat, nggak masuk neraka ya bersihkan. Ajarin anak-anakmu agama. 6 tahun ajarin sholat, 10 tahun boleh dipukul. Oh dipukul Islam ini nggak manusiawi, ini kekerasan. Ya enggak lah. Tentu cara mukulnya jangan sembarangan, ya kan? Karena yang dipukul itu supaya dia jerak. Nah, ada kisah inspiratif Nabi Ayub yang pernah juga saya ceritakan di sini. Nabi Ayub tuh jengkel, kesel sama istrinya karena istrinya nggak mau ngurusin dia lagi. Dia kan sakitnya sakit kulit yang berbau busuk. Tetangga masyarakatnya udah nggak kuat, minta dia diasingkan. Istrinya juga udah nggak kuat. Dibawa ke hutan, ditinggalin. Ayub bernazar. Nabi apa tadi? Nabi Ayub ya. Nah, dia bernazar, kalau aku sehat nanti akan aku pukul istriku 100 kali.
Oh, nazar wajib, ya kan? Wajib ditunaikan bernazar. Qadarullah sehat dia. Begitu sehat dia bingung. Bagaimana mukul istri 100 kali bisa mati itu. Ya kan? Bingung dia. Tapi karena dia nabi, Allah kasih wahyu sama dia. Tuh kamu kumpulkan rumput-rumput kering itu 100 biji, ikat jadi satu, pukul sama istrimu. Udah itu 100 kali tuh. Ya nggak ada bekasnya, orang rumput kering kan. Ini menunjukkan apa? Pukul dalam Islam itu bukan pukul dalam bentuk kekerasan, penyiksaan. Ya, jadi jangan mentang-mentang 10 tahun anak nggak sholat dipukul lalu dihajar habis-habisan, ya mati anaknya. Dia pukul pada bagian yang tidak membahayakan, pakai alat-alat yang tidak berbahaya. Kalau nggak lipat-lipat koran itu pukul. Itu kalau lipat-lipat koran dipukul pelan aja suaranya kekenceng itu. Ngeri si anak dengernya itu kan. Wah kenceng banget padahal enggak. Itu karena korannya ya memang kalau dilipat-lipat suaranya gede gitu. Nah, ini tekniknya harus dicari, teknik yang tidak membahayakan kira-kira gitu ya. Nah, ini bagian dari menyelamatkan keluarga, mensucikan keluarga. Termasuk kalau istri tidak menerima tamu laki-laki ketika suaminya tidak di rumah, ya kan? Kan nggak boleh. Oh, jadi ini bagian dari apa namanya pendidikan keluarga yang ini agak terabaikan sekarang ini. Sehingga ya banyak sekali keluarga kita berantakan. Ada suami bunuh istri, istri bunuh suami. Ya kan, ibu bunuh anaknya, anaknya bunuh bapaknya. Ini kan soal-soal keluarga. Yang dulu nggak pernah kita dengar ini. Sekarang Masya Allah. Bahkan berapa tahun yang lalu tuh istrinya memutilasi suaminya kan. Nah, ini soal-soal keluarga ini, ya. Yang keenam al-khuluq. Jadi wa khuluqaka fatahhir. Akhlakmu. Wah, ini kalau akhlak ini nggak bisa sebentar itu. Akhlak ini berarti mulai dari rumah tangga. Ya kan? Diajarkan di rumahnya itu. Saya waktu kecil tuh orang tua saya misalnya kalau kita cakap kotor langsung dikasih cabai mulut kita, nggak berani kita jadinya itu. Nangis kita, kapok kita. Kalau sekarang udah kekerasan dalam rumah tangga itu, ya kan? Sehingga kalau dulu kita cakap kotor dikit, ku cabai mulut kau, udah takut kita. Gawat ini nanti. Tapi ini pendidikan dalam rumah tangga yang penting akhlak ini. Makanya al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah pertama bagi anaknya. Kalau di rumah penanaman nilai-nilainya nggak benar, anaknya di luar rumah itu berantakan. Akhlaknya nggak terjaga itu. Nah, masalahnya sekarang orang tua berharap di sekolah. Sementara di sekolah ya nggak terjaga juga. Tapi di hadapan Allah nanti yang bertanggung jawab ya orang tua bukan sekolah. Nggak pernah ditanya sekolah. Kamu sekolah mana? SD Muhammadiyah 1. Dulu diajarin nggak? Nggak ada itu. Bapakmu siapa? Ibumu siapa? Tanggung jawabnya terutama di bapak-bapak ini. Kalau anaknya nggak pakai kerudung, membuka auratnya, yang ditanya bapak, Pak. Bukan ibunya yang ditanya Allah nanti, yang diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu biarkan anakmu membuka aurat? Kenapa kamu biarkan istrimu membuka aurat?
Wah, ini bapak-bapak ini pintu surganya bisa ketutup semua nih. Karena tanggung jawabnya mengerikan tuh, berat sekali. Ada banyak bapak-bapak yang tekun ibadah tapi dia tak berdaya menghadapi anak perempuannya, tak berdaya menghadapi istrinya. Banyak. Ya. Jadi ini bapak yang ditanya duluan tuh, diminta tanggung jawabnya duluan soal akhlak ini. Jadi jangan serahkan pada istri, saya pokoknya cari duit aja, kamu yang ngurusin. Enggak, di mata Allah bukan istrinya yang ditanya nanti, kenapa anakmu enggak sopan, bapak yang ditanya, bukan ibunya yang ditanya. Kalau di dunia bapak bisa bilang itu kan, itu anakmu itu bandel tuh gitu. Di akhirat nanti nggak bisa, bapak yang diminta pertanggungjawabannya. Nah ini khuluk. Lalu yang terakhir asyab bimana ad-din. Jadi wadinaka fatahhir, agamamu ini bersihkan. Nah ini bagaimana kita membela agama kita, gitu ya. Bagaimana kita menegakkan nilai-nilai agama kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini masuk di sini. Kalau ada orang bakar Quran kita marah, ya. Tapi jangan lalu marah orangnya dibunuh, nggak boleh itu. Kita tetap harus ingat Al-Quran itu keagungan, kemurnian, kesuciannya dijamin Allah dan Allah yang menjaganya. Tapi sebagai orang beragama, ya kita harus marah juga. Tapi jangan marah kita itu mengakibatkan kerusakan. Itu artinya kita yang berdosa nanti. Dan itu berarti kita tidak membersihkan agama kita, justru menodai agama kita. Itu ya. Nah ini wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur, yang keji-keji tinggalkan. Ar-rujza itu bisa berarti dosa, bisa berarti azab. Maka berarti perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa tinggalkan. Perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan datangnya siksaan, datangnya kerugian, datangnya kehancuran, tinggalkan. Ini namanya warrujza fahjur, perbuatan-perbuatan keji. Ya, ya banyak sekali lah perbuatan keji itu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita sedang di jalan, ada orang terkapar di pinggir jalan, kalau kita tinggalkan, tidak kita bantu, itu perbuatan keji itu. Dan di Jakarta sering juga kejadian itu. Ada orang tabrakan terkapar, dia lewat aja. Ada apa mas? Tabrakan pak. Wah udah ada polisi. Udah dia pergi. Bukannya membantu dia. Itu meninggalkan itu, menurut saya bagian dari perbuatan yang keji itu. Seharusnya dia bantu, dia tolong. Paling tidak sampai ke rumah sakit. Atau paling tidak dia ajak orang-orang yang ada di situ bantu. Adalah andil dia menyelamatkan itu di situ. Bukan dia pergi begitu saja. Nah, warrujza fahjur wala tamnun tastaksir. Jangan memberi sedikit karena mau mendapat yang banyak. Nah, ini termasuk dalam pengertian wala tamnun tastaksir di sini, berlebih-lebihan dalam beramal. Jadi beramal berlebih-lebihan kan ada itu ya. Termasuk juga dalam wala tamnun tastaksir ini lemah keinginan untuk memperbanyak kebaikan. Loyo dia untuk berbuat baik. Nggak ada semangat. Nah ini masuk di sini. Masuk juga di sini jangan merasa amal sudah banyak. Ada orang tuh udah banyak banget amal saya ini. Nah ini masuk dalam larangan di sini.
Juga jangan mengatakan Allah tidak memperkenankan doa kita. Wah, saya udah capek doa dari dulu, enggak dikabul-kabulin. Enggak boleh. Itu masuk dalam wala tamnun tastaksir. Ya. Wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu sabar. Ini maknanya apa? Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, jangan dibalas, jangan dibalas. Serahkanlah sama Tuhan. Sabar dan serahkan sama Tuhan urusannya. Biarlah Tuhan yang membalas perbuatan jahatnya itu. Ayat yang lain menyebut idfa billati hiya ahsan. Balas perbuatan buruk dengan perbuatan jahat. Dengan perbuatan baik. Jahat sama saja ya. Nah, jadi ya udah serahkanlah sama Allah. Tapi Pak sakit berkali hati saya Pak. Enggak ada itu. Ya sudah serahkan pada Allah. Balasan Allah itu jauh lebih mengerikan nanti. Kita paling kuat kita bunuh dia. Tapi Allah bisa lebih dari itu. Atau kalau dibunuh Allah, Allah bisa membunuhnya berkali-kali gitu. Udah dibunuh, dihidupin, dibunuh lagi sama Allah. Jadi balasan Allah itu lebih dahsyat, lebih mengerikan. Karena itu serahkan pada Allah. Jangan kita balas perbuatan-perbuatan buruknya itu. Nah, ini cepat-cepat. Pak Izanu kirafin nakur, kalau sangkakalanya sudah ditiup, maka itu adalah hari yang fadzalika yauma idzi yaumun asir, itu hari yang sangat berat, alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang kafir itu tidaklah berat. Nah, jadi disebutkan itu hari kiamat itu nanti ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh Israfil. Tiupan pertama hancur nih dunia ini, semua yang hidup mati. Maka berarti yang mati terakhir Israfil itu, makhluk Allah yang mati terakhir. Kita ini udah mati semua, baru Israfil dimatikan terakhir. Lalu yang pertama dihidupkan ya Israfil, suruh tiup lagi dia, mat. Dunia baru tercipta, kita bangkit semuanya. Dan ini sudah sering saya jelasin. Bayangkan itu manusia seluruh dunia dari Nabi Adam sampai besok yang akan datang itu. Ibu bapak nonton konser 10.000 udah pengap, ya kan? Udah susah napas tuh. Panasnya bukan main, keringetan. Ini seluruh dunia. Dan dari Nabi Adam itu berapa miliar itu. Kalau sekarang katanya penduduk dunia ini berapa? 3 atau 4 miliar sekarang ini. Tambah orang dari Nabi Adam dulu udah berapa banyak. Tambah yang akan datang lagi, itu kumpul semuanya. Waduh, pastilah itu yaumun asir, hari yang sangat susah. Ya. Ini bapak-bapak kan suka nonton bola tuh. Kalau penontonnya rame, jalan berdesakan, mau masuk susah, mau beli tiketnya susah. Sekarang sudah online. Kalau dulu kita ke loket kan, susah itu. Cari tempat duduknya susah. Mau keluarnya nanti susah lagi. Ada lagi yang ngelemparin. Saya terakhir di Senayan tuh nonton Persib lawan PSMS tuh. Keluar dilempar sini saya. Sejak itu sampai hari ini tidak pernah saya nonton bola lagi. Daripada kena lempar dan nonton di TV aja. Berdarah, ini kan, orang pakai batu. Padahal kita jalan keluar tuh, nggak ada. Susah, berat. Ini satu dunia dari Adam sampai yang akan datang, dan kebingungan mau ngapain nih? Bingung. Maka itu namanya hari panik internasional tuh kan, panik semuanya itu. Ini ngapain, kemana? Semua serba bingung. Maka pada hari itu bukanlah hari yang mudah bagi orang kafir. Orang beriman aja susah, ya kan? Nanti kita ini sangat bergantung amal. Ada yang kalau amalnya hebat langsung sampai dia sana. Sekejap mata
udah sampai di mizan, ditimbang masuk surga. Ada yang agak cepat tapi lebih lambat dari yang tadi. Ada yang lebih lambat lagi. Ada yang jalannya pakai perut. Bayangin jalan pakai perut di tengah rame-rame itu. Tersiksa itu kan. Ada yang jalan kepalanya ke bawah, main akrobat dia. Itu lebih mengerikan lagi. Ada yang diseret. Wah, ini orang kafir diseret dia. Mudah-mudahan kita yang pertama tadi langsung nyampe gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu ayo kita persiapkan diri. Wasiyabaka fatohir tadi itu, sehingga nanti ketika hari kiamat tiba kita tidak mengalami kesulitan yang besar, atau bahkan mungkin Allah berkenan membuat kita hisab kita menjadi mudah sehingga kita dapat berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.